Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dwi Berlianti, kode sahamnya NTBK, nama perusahaannya yaitu PT Nusatama Berkah Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya NTBK, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafiknya, kalau kita perhatikan di sini, perusahaan ini perusahaan yang baru IPO dan sekarang harga sahamnya terus turun, nyungsep sampai ke harga 50-an seperti itu. Dan tertingginya harganya itu pernah mencapai Rp165 per lembar seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal IPO dari tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini 21 April 2022. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom browsing. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya NTBK. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 9 Februari 0902 atau Februari 2022 sampai dengan 21 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Nusatama Berkah Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari awal IPO sampai dengan tanggal 21 April 2022, investor besarnya itu melakukan masif distribusi. Jadi investor besarnya dalam hal ini adalah underwriter-nya, itu melakukan penjualan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Sehingga kesimpulannya di sini adalah masif distribusi. Dan mereka terus membuang barangnya ke investor retail seperti itu. Nah, harganya ini sudah mencapai mentok di harga 50 ya. Dan kalau tidak terjadi akumulasi, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Harga sahamnya akan tidur seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada semi retail maupun investor besarnya yang akumulasi seperti itu. Nah, syukurnya perusahaan ini itu baru dicetak sedikit ya, seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Nusatama Berkah Tbk ini 25,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, ini masih bagus ya kalau saham scriptless yang dicetak itu masih sedikit. Seperti itu. Jadi masih bisa regisu, masih bisa menambah modal seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan nantinya ada investor besar baru yang masuk seperti itu. Nah, sedangkan dari 25,9% saham yang beredar di publik
kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Nah, wajar saja karena underwriter sebagai pengendali pertama di perusahaan ini, sebagai penadah barang pertama di perusahaan ini, telah menjual keseluruhan saham yang dia miliki seperti itu. Sehingga dibuang ke retail semua masalahnya. Jadi kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali. Hampir semua sahamnya dikuasai oleh investor retail, yaitu sebesar 99,8%. Nah, perusahaan yang seperti ini adalah perusahaan yang sangat berbahaya sekali kalau misalkan scriptless rasio yang dicetak sudah 100%. Seperti itu. Jadi kalau keadaannya seperti ini, ya karena retail-retail itu habis beli berdoa, jadi sangat sulit harga sahamnya bisa naik seperti itu. Jadi jangan bermimpi kalau harga sahamnya bisa naik, kecuali ada investor semi retail atau investor besar yang mau ngumpulin barangnya, kemudian mereka markup, ya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi kenaikan harga kalau retail-retail ini yang totalnya 99,8% ini sudah mau cut loss seperti itu. Itu bisa saja. Mudah-mudahan underwriter-nya ini yang penadah barang pertama waktu IPO itu dengan sukarela kembali untuk mengumpulkan barang-barang yang dijual oleh investor retail, hasil cut lossan investor retail seperti itu. Kalau itu terjadi, maka harga sahamnya mungkin bisa naik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dwi Berlianti. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.